Perang Dunia Kedua tidak hanya membawa kehancuran, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Bagaimanakah perkembangan teknologi pada saat Perang Dunia Kedua? Perkembangan komputer tidak lepas dari penemuan kalkulator pada sekitar abad ke-17. Alan Turing, seorang matematikawan asal Inggris, ia memiliki sebuah ide. Idenya bahwa ada sebuah mesin yang dapat menghitung tanpa bantuan manusia. Ide ini kemudian dikembangkan oleh John von Neumann dengan membuat EDFAC atau yang dikenal dengan Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Dengan terciptanya mesin ini, EDFAC ini mampu menyelesaikan berbagai masalah di bidang matematika, meteorologi, hidrodinamika, dan ekonomi. Tahun 1945 muncullah ENIAC atau Electronic Numerical Integrated and Computer yang dibuat oleh John Mauchly, seorang ahli fisika asal Amerika Serikat, dan John Presper Eckert, seorang ahli teknoelektrik asal Amerika Serikat, di mana ENIAC ini menjadi komputer digital pertama di dunia. Meskipun di tengah-tengah perang dunia, namun teknologi komputer terus berkembang. Hal itu tidak lepas dari fungsi komputer sebagai sarana mendesain senjata. Misalnya ENIAC berfungsi untuk mendesain senjata atom yang digunakan untuk membom kota di Jepang. Walaupun dunia sedang kacau balau, tetapi perkembangan ilmu komputer berkembang semakin pesat. Hal ini terbukti pada tahun 1948 ketika ditemukannya transistor yang mampu menggantikan tabung vakum. Pada tahun 1960-an, transistor biasa mampu digantikan oleh IC atau Integrated Circuits yang berisi transistor-transistor mini dan komponen elektris di atas sebuah chip. Setelah teknologi IC ditemukan, maka berkembanglah teknologi mikroprosesor modern pada sekitar tahun 1970-an. Mikroprosesor bisa berisi puluhan juta transistor mini dalam sebuah chip berukuran tidak lebih dari 2 kali 2 cm. Ditemukannya mikroprosesor membuat komputer semakin kecil. Dan pada tahun 1975, komputer pribadi atau PC, personal komputer, berhasil ditemukan. Perusahaan pengembang teknologi komputer antara lain Xerox, Apple, dan IBM. Perkembangan sarana transportasi. Sejarah sarana transportasi yang akan kita bahas kali ini adalah pesawat terbang. Mungkin di antara kalian sudah mengetahui bahwa antara tahun 1799 dan 1809, Sir George Kelly membuat konsep pesawat modern pertama.
Konsep itu sendiri baru bisa terwujud ketika Wright bersaudara membuat pesawat eksperimen Flyer Eye di Amerika Serikat. Pesawat terbang pertama ini menggunakan konstruksi sayap ganda dan memakai penggerak baling-baling mesin berbahan bakar bensin. Di Kitty Hawk, California Utara, pada tanggal 17 Desember 1903, Orville Wright berhasil melakukan penerbangan pertama. Penerbangan ini berhasil menempuh jarak sejauh 37 meter atau 120 kaki. Hal ini merupakan revolusi penerbangan modern, sekaligus masa baru teknologi. Pada Perang Dunia Pertama, teknologi pesawat terbang mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Para perancang Eropa seperti Louis Blériot dan insinyur berkebangsaan Amerika Belanda yaitu Anthony Herman Fokker membangun konsep dasar pesawat tempur berdasarkan rancangan Wright bersaudara. Fokker's Beechline, begitulah ia menamakan pesawatnya. Era penerbangan sipil dimulai Januari 1914, hanya 10 tahun setelah Wright bersaudara menaklukkan angkasa. Jalur penerbangan sipil pertama di dunia menghubungkan Saint Petersburg, Rusia dan Tampa, Florida, dan Amerika Serikat. Perkembangan penerbangan sipil di antara dua perang dunia berjalan lambat sampai 30 tahun kemudian. Meski Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, prospek industri penerbangan sangat menjanjikan. Ketika awal Amerika Serikat berkiprah dalam Perang Dunia II, mereka hanya mempunyai tidak lebih dari 300 pesawat. Pada masa ini, produksi pesawat terbang difokuskan pada pesawat tempur dan pesawat pengebom. Pada masa Perang Dunia II, diperkirakan hampir 50.000 pesawat tempur dibuat. Setelah perang berakhir, banyak pesawat tempur dialihfungsikan menjadi pesawat sipil. Nasib itu dialami oleh pesawat Douglas, DC-6, dan Lockheed Constellation. Versi awal kedua pesawat tersebut berfungsi sebagai pengangkut pasukan perang. Kemudian pesawat-pesawat tersebut membawa para penumpang sipil dengan rute transkontinental dan transatlantik. Era pengembangan televisi dimulai ketika nyawa seorang melalui gelombang elektromagnetik sudah ditemukan. Penemuan tersebut memancing mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap gambar. Pada awal dekade abad ke-20, ide dasar teknologi televisi telah dimengerti. Meskipun demikian, teknologi televisi membutuhkan beberapa dekade lagi untuk pengembangannya. Dua pionir pencipta sistem televisi kabel adalah orang yang berkebangsaan Amerika yang bernama Philo T. Farnsworth dan Vladimir K. Zworykin. Farnsworth menggunakan kamera elektronik yang dinamakan image detector untuk mentransfer gambar pada tahun 1927. Pada tahun 1923, Zworykin berhasil mendemonstrasikan sebuah kamera televisi elektronik bernama Iconoscope. Meski di tengah-tengah perang dunia, perkembangan televisi pun terus bergairah. Pada tahun 1932, RCA telah berhasil memasang sekitar 120 jaringan gambar. Setelah melalui berbagai percobaan, akhirnya televisi pertama dijual di Amerika Serikat pada tahun 1938. Pada akhir Perang Dunia Kedua, hanya ada 6 stasiun televisi yang masih mengudara, antara lain New York, Washington, dan Chicago. Pada tahun 1960-an, teknologi televisi semakin berkembang dengan diperkenalkannya dengan televisi berwarna. Right at your fingertips. Adjust brightness. Lighter. Darker.
Like all the controls on this remote. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan media radio. Perkembangan media radio tidak terlepas dari dua penemuan, yaitu telegraf dan telepon. Pada awalnya, radio dianggap sebagai wireless telegraph. Apa itu wireless telegraph? Ia adalah konsep pengiriman suara. Menurut James Clerk Maxwell, seorang ahli fisika Skotlandia, ia mengemukakan teori tentang gelombang radio. Era radio dimulai dari keberhasilan seorang penemu Italia, yaitu Guglielmo Marconi. Ia memperkenalkan sebuah radio komunikasi. Dia mendemonstrasikan radio pertamanya di Italia pada tahun 1895. Namanya semakin cemerlang ketika untuk pertama melakukan hubungan radio telegraf dengan jalur transatlantik pada tahun 1902. Teknologi radio semakin berkembang ketika Amerika Serikat terjun ke dalam Perang Dunia pada tahun 1917. This is 6 Able, this is Fox 4-6, over. This is Razor 6 Able, over. Semua pembangunan stasiun radio maupun pengembangannya diawasi dan dikontrol oleh pihak militer. Pada tahun 1919, pemerintah Amerika mendirikan Radio Corporation of America atau RCA untuk mengontrol regulasi radio. Radio semakin diperbaiki ketika Edwin Howard Armstrong menemukan frekuensi modulation atau FM radio pada tahun 1933. Teknologi radio tumbuh secara signifikan sejak awal ditemukannya. Hal itu semakin pesat ketika Bell Labs menemukan transistor pada tahun 1947. Lalu, pada tahun 1954, perusahaan Jepang yang bernama Sony yang memperkenalkan yaitu radio transistor. Demikian beberapa dampak Perang Dunia Kedua terhadap perkembangan teknologi. Semoga bermanfaat.